Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Ibu Tahira. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Wayan. Bagaimana kabarnya Ibu Tahira? Alhamdulillah baik sekali Pak. Bagaimana Bapak sendiri? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Ibu Tahira, Ibu akan melakukan coaching hari ini ya. Iya Pak, Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang saya bicarakan dengan Ibu, boleh? boleh Pak. Pada saat coaching nanti, antara coach dan coachee, saya akan amati dan saya nilai eh, akan menggunakan rubrik penilaian. Di rubrik penilaian itu seperti contohnya apakah Ibu sudah sesuai menggunakan alur cerita dalam percakapan coaching, kemudian apakah Ibu sudah hadir penuh pada saat coaching, kemudian apakah Ibu sudah mendengarkan aktif atas jawaban coaching, dan apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Kemudian saya juga akan memperhatikan respon dari jawaban coachee. Apakah jawaban sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu. Dan jangan lupa, coaching ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan dan proses kreatif dan juga maksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, ada sedikit yang saya tanyakan ke Ibu Tahira. Boleh Ibu ya? Boleh Pak, boleh. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Kalau menurut saya Pak, saya perlu mengembangkan ketiga-tiganya Pak ya, yaitu presence atau kehadiran penuh Pak, kemudian menjadi pendengar aktif dan juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak. Ya Ibu, baik. Dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan, yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi mana yang ingin saya amati untuk Ibu, atau kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan? Ya Pak, kalau saya yang mungkin yang paling duluan itu ya Pak, yang pertama itu Pak. Jadi bagaimana untuk bisa hadir secara penuh Pak, berbicara dengan coach saya seperti itu. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, bagaimana Ibu bisa hadir penuh dalam proses coaching Ibu, ya. Iya Pak. Ya, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi yang ingin kita kembangkan saat ini, Ibu? Oke, jadi menurut saya Pak, di keterampilan untuk yang hadir penuh itu Pak, saya itu masih sangat kurang. Karena kalau bisa dinilai Pak, itu mungkin dari skala 1 sampai 10 saya mungkin berada di rentang atau dinilai 4 Pak. Karena jujur saat melakukan coaching itu pikiran saya itu Pak masih suka melayang-layang kadang. Jadi mungkin fisik saya ada dengan coach ya, maksudnya langsung berhadapan dengan coach, tapi pikiran saya itu seringkali traveling ke tempat lain gitu Pak. Masih sering terpikir, oh ada kerjaan ini, ada. Jadi masih suka terbagi Pak. Akhirnya belum belum Full. belum full fokus ke coachingnya, dan akhirnya jadi banyak yang saya salah tangkap gitu Pak. Karena itu tadi agak-agak pikirannya agak-agak ngelantur kemana-mana Pak, seperti itu. Baik Ibu, Ibu mengatakan bahwa tadi kalau dihitung dari levelnya angka 1 sampai 10, Ibu berada di level 4 untuk kehadiran penuh pada saat melaksanakan coaching. Kalau boleh, harapan Ibu untuk kalau dihitung skalanya 1-10, Ibu ingin di level berapa? Tentunya Pak ya, kalau sesuai keinginan kita ya pasti saya maunya harus level 10 ya Pak ya. Ya. Tapi ya tergantung usaha nanti. Pokoknya berharap maksimal Pak, yang terbaik agar bisa sampai level paling tinggi. Jadi Ibu berharap
sampai level yang tertinggi untuk kegiatan coaching ini, level maksimal itu 10. Baik Ibu, Iya. pertanyaan terakhir mungkin, apa harapan dari observasi yang kita lakukan bersama nanti, Ibu? Jadi harapannya Pak, itu saya melalui proses coaching ini saya juga bisa mengembangkan kompetensi kompetensi coaching saya itu di bagian hadir penuh Pak dengan coaching agar nanti saya bisa lebih fokus ke coaching saya bisa nanti bercakap-cakap yang terarah, kemudian nanti coach saya pun bisa menemukan solusi atau insight dari percakapan yang kita bahas nanti, Pak. Ibu, saya garis bawahi bahwa harapan Ibu bisa meningkatkan kompetensi coaching pada saat terutama kompetensi kehadiran penuh sehingga Ibu bisa melaksanakan coaching dengan baik sehingga coach bisa dapat menemukan solusi atau permasalahan yang Ibu laksanakan. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan melakukan proses coaching dengan coachingnya. Dan setelah proses coaching, kita akan kembali mengobrol Ibu. Silakan untuk melakukan proses coachingnya. Sekian dulu dari saya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke. Silakan Ibu. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Marwan. Iya, selamat malam Ibu Tahira. Oke, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, meskipun di dalam keadaan suasana yang berduka, saya tetap berusaha semangat dalam menjalani aktivitas setiap hari. Oke, ya Pak, saya doakan Bapak bersama keluarga tetap sehat, tetap semangat, dan insya Allah akan selalu dilimpahkan dengan kebahagiaan Pak. Jadi nggak lama-lama berdukanya ya Pak ya. Nah, iya, amin. amin. Bapak sesuai dengan janji kita kemarin ya, katanya kemarin lewat chat hari ini atau malam ini ada sesuatu yang ingin Pak Marwan bahas dengan saya atau mungkin Pak Marwan ingin refleksikan dengan saya, Pak. Ya, benar ya? Iya, Ibu Tahira. Oke, Pak. Tapi sebelumnya, Pak, saya ingin tanya, karena ini kita hanya dalam percakapan virtual, apakah Bapak nyaman untuk bercakap-cakap di Roommeet ini atau mungkin lebih enaknya atau nyamannya kita langsung ketemu nih, Pak? Sebenarnya saya lebih sukanya itu secara tatap muka, cuman karena memang jarak kita yang jauh kan Bu ya, membutuhkan waktu lagi untuk kita ketemu, harus atur jadwal kembali. Jadi karena untuk lebih praktis ke pertemuan kita, maka saya lebih nyaman juga di virtual seperti ini. Selain irit biaya juga mumpung jaringan di saya juga masih mendukung, jadi apa salahnya kita membuat pertemuan secara virtual. Oke, baik Pak. Jadi nyaman aja ya Pak ya kita ngomong secara virtual. Iya. Oke Pak. Jadi Pak Marwan, apa sebenarnya permasalahan yang ingin Bapak bahas bersama saya atau refleksikan bersama saya malam ini, Pak? Iya, ini Bu Tahira. Saya sedikit mengalami kendala di dalam menggerakkan kombel saya. Saya berharap ke Ibu Tahira nih ya, karena Ibu Tahira sudah memiliki beberapa pengalaman di dalam upgrading kombel, juga mungkin Ibu Tahira bisa berbagi dengan saya. Di dalam kombel saya itu saya masih kesulitan Bu dalam
mendorong semangat teman-teman saya untuk tampil di depan. Jadi teman-teman saya itu padahal sudah menyelesaikan aksi nyata, tetapi mereka tidak mau begitu untuk tampil di depan. Kan saya maunya di dalam kombel saya itu bukan cuman terpatok di saya doang gitu loh. Saya mau di dalam kombel itu semua kita bersinergi. Jadi tidak ada yang merasa, maksudnya saya karena saya penggerak, saya yang lebih tahu dari semua. Bukan seperti itu maunya saya. Saya mau dari teman-teman itu bisa berbagi apapun praktik baik, sekecil apapun praktik baik yang mereka lakukan, itu mereka bisa bagi di dalam kombel. Tetapi sampai saat ini saya masih kesulitan itu mendorong teman-teman ini bisa tampil di depan. Seperti itu, Ibu Tahira. Oh, oke, Pak. Jadi, Pak, dari yang saya tangkap ini, Pak Marwan ingin menggerakkan anggota kombelnya untuk bisa aktif berbagi gitu ya, Pak. Muncul maksudnya jadi narasumber lah ya di dalam Iya, kegiatan-kegiatan seperti itu. kombelnya Ya. seperti itu ya. Jadi intinya Bapak ingin memotivasi atau menggerakkan mereka agar mau berbagi. Oke, Pak. Menurut Bapak, mengapa hal ini menjadi penting untuk kita bahas, Pak? Kenapa ini menjadi sangat penting menurut saya karena hidupnya sebuah komunitas belajar itu menurut saya bukan hanya tergantung pada penggeraknya saja, tetapi bergantung pula pada anggota yang ada di dalamnya gitu loh. Dan saya rasa ketika saya belum mampu menggerakkan teman-teman saya ini, maka saya merasa bahwa sebagai penggerak komunitas itu saya gagal. Saya merasanya seperti itu, sehingga perlu sekali ketika ini berhasil, ini saya rasa perlu sekali untuk menghidupkan kombel itu gitu loh. Jadi semua bisa berpartisipasi aktif, tidak tidak hanya melulu di saya. Saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman lain untuk bisa berbagi. Jadi bukan hanya saya yang menjadi narasumber terus-terusan, tapi mereka juga bisa menjadi narasumber. Begitu, Ibu Tahira. Oke, Pak. Jadi saya mengerti, sudah paham dengan apa yang menjadi maksudnya Bapak. Nah, Pak, jadi harapan apa yang nanti yang ingin Bapak peroleh setelah kita melakukan percakapan atau proses coaching pada malam hari ini, Pak? Saya berharap dari coaching ini, Bu, saya menemukan solusi, strategi, cara yang dapat saya lakukan untuk bisa membangkitkan keberanian diri teman-teman untuk bisa tampil di depan umum. Karena kalau ini dibiarkan, saya rasa akan terbiasa seperti ini terus, sehingga perkembangan di kombel saya itu tidak ada. Itu yang maksud saya, padahal sebagian besar teman-teman saya itu sudah melakukan aksi nyata di PMM. Hanya yang saya minta itu kan mereka bisa tampil untuk berbagi apa yang mereka telah lakukan begitu. Jadi ya ini harapan saya bisa menemukan strategi dan cara untuk bisa eh, membangkitkan keberanian teman-teman ini untuk tampil di depan sebagai narasumber. Oke. Begitu. Oke, Pak Marwan, terima kasih. Nah, Pak Marwan, jadi standarnya Pak Marwan untuk teman-temannya yang dikatakan sudah punya jika sudah punya motivasi itu seperti apa, Pak? Maksudnya Bapak bisa mengatakan nantinya teman-teman Bapak ini sudah punya motivasi itu jika tandanya seperti apa, Pak? Maksudnya nanti bukan bagaimana ya? Apa indikator seperti apa yang menandakan nanti ya bahwa teman-teman Bapak ini sudah termotivasi atau sudah tergerak, Pak? Iya, yang salah satunya yang menjadi tolak ukur keberhasilan harapan saya ini, yaitu
teman-teman akan berani di dalam menyampaikan setiap aksi nyata yang mereka lakukan, setiap praktik baik yang mereka lakukan. Mereka sudah bisa konsultasi dengan saya sebelum, misalnya begini nih Ibu Tahira, saya itu sudah senang ketika teman-teman ini akan menawarkan diri mereka. Pak Marwan, saya akan tampil nih bagaimana trik-triknya supaya sukses untuk tampil di depan umum dan segala macam. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan itu, saya rasa itu sebuah kemajuan besar di dalam komunitas belajar saya. Sehingga kan kalau misalnya mereka sudah bertanya-tanya seperti itu, setidaknya mereka sudah termotivasi untuk, oh ini akan berarti pertandanya mereka siap untuk tampil di depan umum gitu loh Ibu Tahira. Dan mungkin saya juga Ibu Tahira akan melakukan beberapa, padahal di dalam kombel itu ketika saya jadi narasumber, saya memang ulang-ulang kali memberikan kesempatan kepada teman-teman saya nih untuk bisa tampil. Ketika saya jadi narasumber di depan Ibu Tahira, saya itu biasanya mengundang siapa saja yang bisa tampil, siapa saja yang telah menyelesaikan aksi nyata bisa tampil di depan untuk berbagi. Nah, saya sudah melakukan hal itu, cuman ya memang mereka belum mampu, belum belum eh, belum mau begitu, entah mereka takut atau mereka apa yang mereka pikirkan itu saya kurang tahu. Sehingga indikator yang menurut saya ini menjadi salah satu indikator yang menjadi keberhasilan ini, mereka sudah bisa bertanya kepada saya mengenai bagaimana tips dan trik untuk bisa tampil di depan. Ketika mereka bertanya, saya rasa mereka akan siap nanti untuk tampil di depan umum. Seperti itu Ibu Tahira. Oke Pak Marwan. Jadi salah satu indikatornya itu jika mereka sudah berani bertanya kepada Pak Marwan dan mungkin mengajukan diri untuk menjadi salah satu narasumber begitu ya Pak ya. Iya. Sudah oke. Nah, kata Pak Marwan tadi teman-temannya sebenarnya sudah ada modal untuk berbagi ya Pak, karena sudah punya aksi nyata seperti itu ya yang ada di PMM. Dan tapi menurut Pak Marwan ya, apa yang menyebabkan teman-temannya Pak Marwan ini masih belum termotivasi untuk berbagi, Pak? Iya, kalau sesuai dengan pengamatan saya, teman-teman ini masih terbiasa dengan pola lama mereka. Yang penting artinya mereka belajar ya itu hanya untuk dirinya sendiri, tidak mau untuk menyebarkan ke teman-teman yang lain. Atau juga dari hasil pengamatan saya ada yang mampu bekerja tapi dia tidak mampu eh, untuk tampil di depan umum. Ini mungkin karena mereka faktor takut atau malu juga itu. Saya kurang tahu pasti, tetapi dari hasil pengamatan saya seperti itu. Mereka sebagian besar masih malu dan masih takut untuk tampil di depan. Karena ada yang sudah bilang ke saya juga, Ibu Tahira nih, ada yang bilang ke saya bahwa Pak Marwan kalau kalau saya tuh tampil di depan itu kayak kayak ada sesuatu yang kaku di dalam diri saya begitu loh Pak Marwan. Saya sudah tidak tahu ngomong apa kalau sudah di depan orang banyak. Seperti itu yang mereka katakan ke saya. Ada salah satu teman saya yang seperti itu dan beberapa teman saya juga ada yang ngomong seperti itu. Ada juga yang teman saya dia tahu dia biasa tampil tapi dia tidak tahu kerja gitu Ibu Tahira. Jadi dia tidak tahu kerjanya maksudnya dia tidak pandai Ibu Tahira, dia tidak pandai macam merancang aksi nyata. Itu dia belum belum terlalu banyak ya. Itu dia masih membutuhkan bantuan dari saya sehingga dia bisa melakukan aksi nyatanya. Cuman untuk berani berbagi itu dia belum mampu karena dia masih banyak memerlukan bantuan dari saya dalam penyelesaian aksi nyata. Seperti itu Ibu Tahira. Oke, Pak Marwan. Jadi sebenarnya Pak Marwan juga ini sudah sudah mengamati ya ataupun Iya. mengobservasi apa sih sebenarnya
yang menyebabkan teman-temannya itu belum termotivasi. Nah, Pak, apakah selain tadi sudah diobservasikan, sudah diamati. Nah, apa Pak Marwan sudah punya rencana, Pak, atau sudah punya ide kira-kira yang terpikir oleh Bapak bagaimana untuk bisa memotivasi atau menggerakkan teman-teman Bapak itu? Iya, ada sebuah rencana kecil yang terpikirkan ke saya Ibu Tahira, dan ini langkah kecil yang semoga bisa bermanfaat besar, bisa berefek besar. Nah, langkah kecil saya ini Ibu Tahira, saya akan mendorong dulu sebelum masuk di topik di PMM, saya masih akan ke perangkat dulu yang biasanya mereka lakukan seperti itu Ibu Tahira. Jadi kan karena sudah terbiasa mereka lakukan, mereka bisa lebih leluasa dalam menyampaikan apa yang mereka lakukan selama ini, yaitu di dalam salah satunya itu perangkat pembelajaran. Misalnya RPP nih Ibu Tahira. Jadi mereka setelah menyusun RPP, nah kita akan refleksi, akan mintakan umpan balik di dalam komunitas belajar itu dari kepala sekolah seperti itu. Jadi mereka akan saya minta secara bergantian untuk bisa menampilkan hasil pekerjaan mereka tentang perangkat pembelajaran, kemudian akan ada kepala sekolah yang akan memberikan umpan balik dari hasil pekerjaan teman-teman. Nah, dari sini Ibu Tahira saya sudah sudah ada gambaran, mudah-mudahan dari hal-hal yang sudah berulang-ulang mereka lakukan ini, penyusunan perangkat pembelajaran, mereka akan lebih leluasa berbicara begitu. Jadi tidak karena mereka tidak kuasai di salah satu pembuatan aksi nyata, mereka kan canggung kalau apa yang mereka lakukan itu mereka tidak tahu. Nah, ini kan mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan, jadi saya berharap mereka lebih leluasa lagi dalam menyampaikan, dan akhirnya mereka mulai terbiasa tampil di depan. Nah, ini baru di skala komunitas belajar di dalam sekolah. Saya berharap dari sini mereka akan terbiasa sehingga di komunitas antar sekolah nanti dalam hal ini KKG mereka bisa tampil juga di komunitas antar sekolah. Oke, Pak. Jadi itu yang direncanakan Pak Marwan ya. Nah, Pak, tentunya Pak biasanya setiap apa yang akan kita lakukan itu juga ada kayak sebuah tantangan gitu, Pak. Kira-kira Pak Marwan juga sudah melihat ketika akan menjalankan trik atau kiat yang Bapak katakan itu, apakah ada tantangannya, Pak? Iya, tantangan terbesar saya kemungkinan pada ini Ibu Tahira, pada penyelesaian perangkat pembelajaran itu sendiri. Biasanya kini ada yang molor nih Ibu Tahira, sudah ditargetkan hari sekian ini batas pengumpulan perangkat pembelajaran, ternyata ada yang molor, bahkan ada yang masih baru mulai untuk mengerjakan. Nah, itu kemungkinan salah satu tantangan terbesar menurut saya. Oke. Jadi Pak, nah ketika ada tantangan seperti itu, apakah Pak Marwan membutuhkan support system lah untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Jika misalnya ada, boleh kira-kira saya tahu, Pak, bantuan seperti apa ya yang Bapak butuhkan nanti? Iya, saya Ibu Tahira di dalam hal ini, karena ini penyusunan perangkat, saya lebih butuh dukungan dari Ibu Kepala Sekolah terutama, karena beliau sebagai pemegang kebijakan tertinggi di dalam sekolah. Selain itu Ibu Tahira, mungkin saya juga butuh support semangat dari dalam diri saya sendiri, karena mungkin saya juga akan melakukan beberapa support terkait dengan pemodelan. Jadi saya akan yang lebih duluan menyelesaikan perangkat pembelajaran saya sehingga saya bisa menjadi contoh bagi teman-teman, bukan untuk berbangga diri tetapi agar teman-teman ini
termotivasi untuk menyelesaikan perangkat pembelajaran. Dan selain itu karena saya juga penggerak, otomatis saya yang harus memberikan contoh yang baik kepada teman-teman. Dan sekali lagi support terbesar itu ada di kepala sekolah. Kepala sekolah yang saya akan ajak berdiskusi terkait penyelesaian perangkat pembelajaran dari teman-teman saya yang ada di komunitas belajar. Oke, Pak Marwan. Nah, jika nanti Pak Marwan sudah melakukan kiat-kiat, maaf, maksudnya sekarang Pak, saya ingin menanyakan, kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira posisi Bapak sekarang itu, ya, itu jika kita beri skala Pak, kira-kira posisi Bapak dalam memotivasi teman-teman itu masih berada di rentang berapa jika skalanya 1 sampai 10? Ada di angka berapa maksudnya? Saya berani menyebut masih berada di skala 4, angka 4, Bu. Karena masih sebagian besar memang saya akui masih agak lumayan parah lah di dalam hal ini, di dalam membangkitkan semangat teman-teman ini di dalam komunitas belajar untuk bisa berbagi. Itu masih kecil sekali. Tetapi kalau menurut saya karena sudah ada satu rencana kecil yang saya katakan tadi, itu mungkin akan naik skala 4 itu ke skala 8. Mungkin seperti itu, Ibu Tahira. Oke, Pak. Jadi Pak, kapan kira-kira ada kegiatan kombel lagi, Pak? Iya, sesuai jadwal yang telah kami sepakati bersama dengan anggota Kombel, Ibu, kami itu melakukan Kombel di seminggu sekali, itu kalau bukan hari Rabu, ya hari Jumat. Ini kenapa ada jadi 2 itu, karena ini kondisional, sesuai dengan kehadiran dan kesiapan dari teman-teman itu sendiri. Kan tidak mungkin yang hadir di kegiatan Kombel hanya saya dengan kepala sekolah. Jadi saya mau semua kita berkumpul sehingga Kombel dapat berjalan dengan baik. Oke, jadi di kegiatan kombel nanti, apakah Bapak mungkin akan langsung mencoba kiat-kiat yang Bapak katakan tadi? Iya, karena kebetulan juga kan Ibu Tahira ini sudah mendekati lagi semester 2 ya. Ini kan baru mau selesai. Jadi karena sudah mendekati itu saya akan coba di waktu itu. Jadi di waktu-waktu KKG itu saya akan coba. Mudah-mudahan setelah minggu semesteran ini di minggu selanjutnya saya akan mencoba kiat-kiat yang saya katakan tadi. Oke. Nah, Bapak selain tadi misalnya berlatih dengan dengan presentasi RPP-nya itu ya, Pak ya. Iya. Apa ada lagi kira-kira Pak kiat-kiat atau trik lainnya untuk menggerakkan anggota komunitasnya, Pak? Iya, saya punya satu dan tentunya saya akan memberikan masukan-masukan sedikit sebelum teman saya ini tampil. Jadi memang saya harus memastikan dulu bahwa teman saya ini siap untuk tampil supaya dia juga tidak merasa malu ketika dia tampil nanti, malahan dia malah tambah semangat ketika dia tampil. Jadi akan ada melakukan pendampingan terus kepada teman-teman yang ingin tampil di depan ini, Bu. Gitu. Oke, Pak. Jadi ini ya, semoga
Pak Marwan sukses dengan kiat-kiatnya, trik-triknya. Jadi saya tunggu juga perkembangannya Pak ya. Jadi siapa tahu Pak Marwan bisa berbagi lagi, oh perkembangannya sudah seperti ini Bu. Ya, saya juga mau tahu karena dari sini saya juga belajar ya Pak Marwan, dari kasusnya Pak Marwan. Bersama teman-teman saya juga nanti belajar hal-hal baik apa yang bisa saya dapat juga dari Pak Marwan seperti itu. Nah, Pak Marwan, dari percakapan kita malam ini ya Pak Marwan, kira-kira hal baik apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita atau dari bahasan kita malam ini, Pak? Iya, saya kok kemarin itu nggak kepikiran ya Bu dengan apa yang saya utarakan dari percakapan kita ini. Nanti dengan Ibu, nah ini baru timbul ide seperti ini dan ini patut saya coba. Jadi memang dari hasil percakapan kita ini saya mendapatkan sebuah ide baru yang patut saya coba untuk membangkitkan semangat teman-teman ini dalam untuk bisa tampil di depan orang banyak gitu. Jadi alhamdulillah luar biasa dari pertemuan kita ini saya sudah mendapatkan sebuah ide untuk menjalankan komunitas belajar saya. Oke. Nah, Pak Marwan, untuk apa ya, ide itu bisa bertahan lama dan kiat-kiatnya Pak Marwan ini bisa sukses, Pak. Kira-kira bagaimana ya Pak Marwan bisa apa namanya, melakukan ini dengan baik atau mencapai apa yang Pak Marwan harapkan itu, Pak? Iya, Ibu Tahira, saya di sini akan terus berusaha memberikan contoh yang baik bagi teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan terus menjalani kolaborasi dengan teman-teman, menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman, karena ini saya rasa perlu karena hubungan yang baik dengan teman-teman itu akan menimbulkan sebuah kerjasama yang baik pula. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya saya ya di sini nih memperlihatkan kelebihan saya tanpa memikirkan perasaan teman-teman yang lain, juga ini akan menimbulkan kesenjangan bagi saya. Saya mungkin akan bisa mengadopsi prinsip kemitraan yang telah saya dapat kemarin, dan di sini kan saya akan memposisikan diri sebagai penggerak yang yang betul-betul bisa memberdayakan anggota di komunitas saya. Seperti itu Ibu Tahira. Oke, jadi saya tangkap kuncinya di sini Bapak akan apa ya, kolaborasi gitu ya Pak ya? Iya. Oke Pak. Nah, Pak Marwan, apakah maaf, kapan kira-kira Bapak akan mengeksekusi trik-triknya Bapak ini atau kiat-kiatnya Bapak ini? Iya, kalau tidak ada halangan Ibu, karena biasanya kalau semesteran begini ada saja gangguannya, pasti minggu depan ini akan saya jalankan di dalam komunitas belajar saya. Namun mungkin kalau misalnya tidak bisa minggu ini, saya akan melakukannya di minggu depan, karena minggu ini juga kami selain ulangan semester 1 itu, kami ada kegiatan pramuka di sekolah. Jadi kemungkinan persiapannya juga agak masih maksimal, sehingga untuk kombel itu kemungkinan akan ditunda di minggu kedua di bulan Desember ini. Jadi mungkin saya akan mengeksekusinya di situ, Bu. Oke, Pak Marwan. Baik, terima kasih Pak Marwan. Sekali lagi sukses ya Pak Marwan. Saya tunggu juga informasi dan perkembangan dari apa yang akan Pak Marwan lakukan. Dan sekali lagi terima kasih sudah mau berbagi. Kita cukupkan sampai di sini percakapan kita malam ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Tahira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Wayan. Bagaimana proses coachingnya, berjalan lancar?
Alhamdulillah Pak, dari saya pikir berjalan lancar dan baik Pak. Setelah melakukan coaching, ada sedikit pertanyaan buat Ibu Tahira. Boleh tuh Ibu? Ya sambil Pak, bercerita. silakan Pak, boleh sekali Pak, dan itu juga saya harapkan Pak. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam melaksanakan coaching tadi? Jadi performa saya menurut saya Pak sudah baik ya Pak ya. Jadi walaupun belum kalau bisa di skala itu Pak, mungkin belum maksimal 100% baik ya, mungkin masih ada di rentang 80 atau 90, tapi setidaknya saya pikir kemampuan saya sudah meningkat Pak. Saya sudah bisa hadir penuh ya Pak dengan coach saya, bisa merespon apa yang coach saya sampaikan, dan juga bisa menggali informasi penting dan bisa memberikan pertanyaan berbobot juga menurut saya. Dan yang paling penting coach saya itu bisa menemukan solusi atau mendapatkan insight dari percakapan coaching yang sudah kami lakukan tadi Pak. Ya Ibu, kalau saya tangkap Ibu sudah melakukan coaching dengan baik. Kalau dibuatkan angka level 1 sampai 100, Ibu berada di 80 atau 90, Ibu mengatakan tadi. Nah, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena itu Pak, yang seperti saya katakan sebelumnya, jadi itu ditandai ya Pak ya, maksudnya saya bisa berinteraksi dengan baik dengan coach saya, ya saya bisa merespon apa yang coach saya katakan, ya bisa tetap mengarahkan percakapan coaching saya, kami tidak keluar dari realnya Pak, dan juga coach saya bisa menemukan solusi atau dapat insight, dapat pemahaman dari proses coaching yang kami lakukan, Pak. Oh iya, Ibu, boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya ke Ibu? Ya Pak, silakan Pak, boleh. Jadi bahan refleksi saya juga Pak. Baik Ibu, Ibu sudah melakukan coaching dengan baik, sudah menggunakan alur tirta dalam percakapan coaching, sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab coaching. Ibu juga sudah memenuhi prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga Ibu sudah memenuhi kompetensi coaching, yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana pendapat Ibu tentang pengamatan saya ini? Alhamdulillah Pak, tentunya mendengar dari apa yang Bapak sampaikan, saya senang Pak ya, karena ya pasti itu Pak, secara naluri saya pasti senang karena ternyata ekspektasi saya itu melebihi dari apa yang saya pikir sendiri. Jadi dari pengamatan Bapak sebagai supervisor, ternyata kemampuan saya sudah lebih meningkat sejauh itu Pak. Iya Ibu, yang saya katakan tadi ada juga yang perlu saya catatan kecil untuk Ibu, untuk sebagai bahan evaluasi dan refleksi. Dalam proses coaching tadi ada yang kata-kata yang saya catat. Yang pertama itu kata maaf, berapa kali Ibu sampaikan pada saat coaching. Kemudian mungkin pertanyaan tertutupnya apakah, misalkan apa, ya mungkin itu catatan kecilnya Ibu. Namun dari secara keseluruhan Ibu sudah sangat baik untuk melakukan coaching. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu saya akan tulis di lembar supervisi Ibu.
Kemudian ada pertanyaan selanjutnya untuk Ibu, kira-kira kapan dan di mana untuk melaksanakan coaching ini, siapa yang bisa untuk meningkatkan pengetahuan coaching ini? Kapan dan di mana dan siapa yang membantu Ibu? Oke, jadi kalau kapan saya bisa melakukan coaching ini, Pak, mungkin bisa saya mulai minggu depan ya, Pak, ya, karena di minggu ini kita masih ada ulangan semester, Pak, jadi mungkin bisa saya mulai minggu depan, yang saya akan berlatih, Pak, ya, bersama murid-murid saya, dan di mana tentunya di lingkungan sekolah, Pak. Dan dibantu siapa? Ya pasti dibantu dengan siswa saya sebagai yang akan saya jadikan coach, Pak. Kemudian juga nanti bisa juga dengan rekan sejawat saya, Pak. Baik Ibu, sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang semua yang saya amati dan saya catat, saya tulis di lembar supervisi Ibu sebagai bahan evaluasi dan refleksi diri Ibu untuk melaksanakan coaching kali berikutnya. Baik Ibu, apa yang dapat Ibu dapatkan dari proses proses coaching pada hari ini? Oke, jadi dari proses coaching yang saya lakukan tadi, Pak, dan dengan refleksi bersama Bapak, saya pikir saya sudah bisa mengembangkan kompetensi coaching saya, terutama di bagian keterampilan yang kehadiran penuh itu, Pak. Ya. Jadi saya sudah bisa hadir secara penuh dalam proses coaching, sudah bisa mengurangi yang pikiran saya yang ngelantur ke sana kemari saat proses coaching, Pak. Jadi sudah fokus ke coach saya, seperti itu, Pak. Baik Ibu, saya garis bawahi bahwa Ibu sudah berhasil meningkatkan kompetensi coaching itu kehadiran penuh pada saat melaksanakan coaching. Jadi baik Ibu, terima kasih atas waktunya untuk percakapan kita hari ini. Sekian dulu dari saya dan kita lain waktu akan berjumpa lagi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wayan. Ya, sama-sama Ibu Tahira. Terima kasih.